Perkenalkan, nama saya Jessica Angelina Wijaya dari kelas 11 IPA E. Saya akan melakukan praktikum kimia mengenai laju reaksi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bahan dan alat apa saja yang kita perlukan untuk praktikum ini. Yang pertama ada cuka 200 ml yang sudah saya bagi dua sama rata. Lalu ada 2 butir cangkang telur yang sudah dibersihkan. Lalu ada 2 buah mangkuk kaca. Lalu ada sendok, penumbu atau penggilingan, dan juga stopwatch. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui reaksi apa yang akan terjadi antara cuka dan cangkang telur, serta faktor apa saja yang memengaruhi laju reaksi. Saya akan memulai praktikumnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan 2 cangkang telur butir yang sudah bersih. Cangkangnya ini akan digerus ataupun ditumbuk hingga menjadi bubuk, sedangkan yang ini hanya akan dijadikan potongan-potongan kecil. Pertama, kita akan menunggu cangkangnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki cangkang telur yang sudah menjadi bubuk. Lalu di sini saya akan mengubahnya menjadi potongan-potongan kecil. Nah, di sini saya sudah memiliki potongan cangkang telur di mangkuk pertama, lalu bubuk dari cangkang telur di mangkuk kedua. Nah, di sini saya sudah memiliki stopwatch, larutan cuka 100 ml, dan juga bubuk dari cangkang telur. Saya akan menuangkan 100 ml larutan asam cuka ke dalam mangkok, serta langsung memulai stopwatch-nya. Nah, saya akan menghentikan stopwatch-nya jika tidak ada lagi gelembung gas. Nah, yang kedua, saya akan memasukkan 100 ml larutan cuka ke dalam potongan cangkang telur. Dari praktikum yang dilakukan, didapatkanlah hasil pengamatan sebagai berikut. Waktu reaksi yang dibutuhkan oleh serbuk cangkang telur dan larutan asam cuka adalah 1 menit 54 detik, sedangkan waktu reaksi yang dibutuhkan oleh potongan cangkang telur dan larutan asam cuka adalah 7 menit 31 detik. Dari hasil pengamatan, didapatkan bahwa reaksi yang memiliki laju reaksi lebih cepat adalah serbuk cangkang telur dan larutan asam cuka. Seperti yang kita ketahui, faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4, salah satunya adalah luas permukaan. Semakin besar luas permukaannya, maka semakin cepat laju reaksinya. Dari hal ini kita ketahui bahwa serbuk cangkang telur memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada potongan cangkang telur. Untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksinya hanyalah luas permukaan, karena suhu maupun konsentrasi larutannya itu sama, sedangkan tidak ada katalis yang diberikan, sehingga yang mempengaruhi laju reaksinya hanyalah luas permukaan. Sedangkan untuk gas yang dihasilkan dalam percobaan yang saya lakukan itu adalah karbon dioksida dan uap air atau CO2 dan H2O dalam bentuk gas. Sedangkan untuk persamaan reaksi kimia yang sudah disetarakan adalah CaCO3 yang berbentuk solid ditambahkan dengan 2CH3COOH yang berbentuk larutan akan menghasilkan CaCH3COO2 yang berbentuk larutan dengan CO2 yang berbentuk gas serta H2O yang berbentuk cairan.
Sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah hasil reaksi dari cangkang telur dan cuka adalah gelembung gas CO2 dan H2O. Pada reaksi ini, cangkang telur yang berupa bubuk lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan potongan cangkang telur. Dari hal ini diketahui bahwa luas permukaan dapat mengaruhi laju reaksi. Selain itu diketahui bahwa cuka dapat membuat cangkang telur menjadi lebih lunak. Sekian dari saya, terima kasih.